Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para wakil kepala madrasah, khususnya Bapak Amin selaku wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dan Bapak Ibu guru BK MTSN 3 Kota Surabaya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya itu berharap Bapak Ibu bisa menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran moderasi beragama kepada para siswa. Karena apa? Moderasi beragama ini kan program pemerintah, sehingga kita juga harus menanamkan atau memberikan pemahaman kepada peserta didik kita. Jadi mulai dari keadministrasian sampai pada praktek pembelajaran, Bapak Ibu ini saya harap menjadi pionir kepada pembelajaran guru-guru dan juga langsung implementasi ke peserta didik. Sekali lagi tolong diberikan contoh-contoh real kepada peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran moderasi beragama ini. Tentunya kita semuanya nanti akan berharap anak kita, ya, peserta didik khususnya MTSN 3 Kota Surabaya ini bisa menjadi anak-anak yang hebat, bermartabat, kemudian juga anak-anak yang rahmatan lil alamin. Jadi bermanfaat dan juga bisa mengimplementasi moderasi beragama, khususnya mulai dari lingkungan madrasah itu sendiri, kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam skala besar ke semuanya, seluruh warga masyarakat di Indonesia itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi tolong semangat dalam menerapkan atau mengimplementasikan kegiatan pembelajaran moderasi beragama ini khususnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke anak-anak, sekarang kita bertemu kembali dan kita coba akan mengenal apa itu moderasi beragama, di mana kita akan belajar tentang komitmen kebangsaan, kita belajar tentang toleransi, kita belajar tentang anti kekerasan, dan kita belajar tentang adat beragama budaya lokal. Dalam hal ini kami, Pak Dwi, ada Bu Uli, ada Bu Marifah, ada Bu Asi akan mendampingi kalian di sini untuk belajar sambil bermain, menyalurkan hobi dan untuk menggambar. Seperti apakah menggambarnya nanti kita akan coba. Dan yang terpenting sekarang yang perlu kita ketahui, beragama yang ada di Indonesia akan kita tayangkan dalam hal ini di layar. Karena kalian bisa membuat komik yang sudah Pak Dwi jelaskan terlebih dahulu, yang bertemakan tentang kehidupan yang menggambarkan toleransi beragama, menggambarkan tentang komitmen kebangsaan, yang menggambarkan anti kekerasan, yang menggambarkan tentang adat terhadap budaya lokal. Kalian boleh berkreasi sesuka kalian. Tema yang diharapkan tersebut ada di dalam karya kalian. Oke, saya minta bantuan Bu Marifah dan Bu Faksi dan Bu Uli untuk membagikan kertas kosong kepada anak-anak dan biarkan mereka untuk menggambar. Silakan Bu Marifah, Bu Faksi dan Bu Uli. Dalam pertemuan kali ini kalian bisa menerapkan dan memilih pengetahuan yang terkait nilai-nilai dalam moderasi beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara dengan satu problematika permasalahan konteks global terkait kemampuan mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagaimana pedoman perilaku dan
dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Iva untuk mendampingi kalian nanti untuk presentasi ke depan. Bu Mbak Iva mohon bantuannya. Oke anak-anak, pada kali ini Putra teman kalian akan mempresentasikan karyanya. Di sini saya akan menyampaikan komik saya yang berjudul Toleransi Beragama. Di komik ini menceritakan anak muslim yang mengajak temannya yang sedang berpuasa. Setelah dia tahu bahwa temannya sedang berpuasa, dia meminta maaf. Ini mengajarkan kita akan beberapa toleransi. Ada beberapa alasan mengapa toleransi sangat penting. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang dari latar belakang budaya, agama, dan etnis yang berbeda. Toleransi membantu menjaga konflik dan mempromosikan perdamaian. Ketika orang-orang menerima perbedaan satu sama lain, muncul kesempatan untuk berdialog, memahami, dan menyelesaikan konflik secara damai. Toleransi memungkinkan kolaborasi dari pertukaran ide yang penting untuk inovasi dan kemajuan sosial. Toleransi adalah prasyarat untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika kita hidup dalam lingkungan yang toleran, kita merasa lebih diterima dan dihargai. Ini menciptakan perasaan kesejahteraan psikologis dan meningkatkan kualitas hidup kita. Anak-anak, dari hasil presentasi teman Putra, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke. Saya izin bertanya, Bu. Kalau misalnya kita diajak bermusuhan sama teman yang berbeda agama, tapi dia itu baik dan tidak jahat, bagaimana tanggapan Bu? Jadi saya menjawab pertanyaan dari Oli. Jangan untuk berbuat jahat atau memusuhi orang bisa menjadi tantangan. Pendidikan tentang nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan meningkatkan kesadaran yang tentang pentingnya menghormati orang lain, kita dapat mengurangi kemungkinan ajakan berbuat jahat. Ketika kita mendengar atau melihat ajakan untuk
memusuhi orang atau kelompok tertentu. Penting untuk secara kritis mengevaluasi informasi tersebut. Jangan langsung percaya pada klaim atau narasi yang memprovokasi konflik. Berusaha untuk mencari fakta dari sudut pandang yang berbeda sebelum membuat keputusan dan bertindak. Sekian. Oke, aplaus untuk teman kita Putra. Terima kasih Putra atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau mempresentasikan lagi. Silakan. Oke, Mina, silakan maju. Mina, yang akan kamu presentasikan tentang apa? Tentang pembelian. Oke, silakan. Lingkungan sekolah, perilaku pembulian dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Ini dapat mengganggu hubungan antar murid serta meningkatkan tingkat absensi dan turnover. Menghormati dan menghargai orang lain adalah fondasi bagi masyarakat yang harmonis dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan menentang perilaku membuli dan mengganggu, serta mempromosikan budaya saling menghormati dan toleransi. Oke, anak-anak, itu yang tadi disampaikan oleh Bina. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Apa yang harus saya lakukan agar tidak dibully atau diganggu? Oke, silakan menjawab. Segera berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya seperti orang tua, guru, konselor sekolah. Mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan untuk menangani situasi tersebut. Sadari tanda-tanda bullying dan perhatikan perubahan perilaku yang mungkin terjadi pada Anda atau orang lain di sekitar Anda. Berceritalah dengan seseorang jika Anda merasa tidak nyaman dengan situasi tertentu. Jika Anda berhadapan langsung dengan pelaku bullying, cobalah tetap tenang dan tegas dalam menanggapi perilaku mereka. Jangan biarkan mereka melihat bahwa mereka dapat mempengaruhi Anda secara emosional. Carilah dukungan dari teman-teman Anda atau orang lain di sekitar Anda yang dapat membantu dan mendukung Anda dalam menghadapi bullying. Teman-teman yang solid dapat menjadi sumber dukungan yang sangat kuat. Ketahui hak Anda dan jangan ragu untuk melaporkan bullying kepada otoritas yang berwenang. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Jika memungkinkan, hindari situasi atau lingkungan di mana Anda merasa rentan menjadi korban bullying. Ini mungkin melibatkan perubahan jadwal rute perjalanan atau lingkungan sosial. Keterampilan sosial yang kuat dan kemampuan untuk memahami dan berempati terhadap orang lain dapat membantu Anda mengelola konflik dan membangun hubungan yang sehat dengan orang di sekitar Anda. Miliki keyakinan pada diri sendiri dan kembangkan rasa harga diri yang positif. Ini akan membantu Anda tetap kuat dan percaya diri dalam menghadapi situasi sulit. Ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan Anda jika Anda menjadi korban bullying. Ini bukan kesalahan Anda. Dan Anda berhak untuk merasa aman dan dihormati di lingkungan Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan ketika Anda membutuhkannya. Oke, aplaus untuk Vina. Selanjutnya, siapa yang mau maju mempresentasikan ke depan? Silahkan angkat tangan. Silakan Iqbal maju ke depan.
Oke Ilham, kali ini kamu akan menceritakan komik tentang apa? Komik ini menceritakan tentang kekerasan. Dan komik saya bercerita tentang mengapa harus menghindari kekerasan. Menghindari kekerasan memiliki banyak alasan yang sangat penting. Kekerasan menyebabkan penderitaan, cedera, dan kematian yang tidak perlu. Setiap orang memiliki hak untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan. Kekerasan seringkali menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Menghindari kekerasan memungkinkan kita untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, di mana orang dapat hidup bersama secara saling menghormati. Kekerasan jarang menyelesaikan masalah jangka panjang dengan cara yang memuaskan. Lebih sering daripada tidak, itu hanya memperburuk situasi dan menciptakan spiral negatif. Dari balas dendam dan konflik yang berkelanjutan, mencari solusi damai dan non-kekerasan seringkali lebih produktif dalam jangka panjang. Kekerasan sering bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keadilan. Melanggar hukum dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk penangkapan, penutupan, dan hukuman. Setelah terjadi kekerasan, proses pemulihan dan perbaikan bisa menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Menghindari kekerasan memungkinkan kita untuk fokus pada upaya pemulihan dan membangun kembali hubungan yang rusak. Ketika kita menghindari kekerasan, kita memberikan contoh positif bagi orang lain, terutama generasi muda. Ini memperkuat nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan resolusi konflik yang damai. Itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ilham. Di antara kalian mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Izin saya bertanya, bagaimana cara menghindari kekerasan? Silakan Ilham untuk menjawab. Menghindari kekerasan tidak selalu mudah, tetapi yang diinginkan tanpa merugikan orang lain. Dengan memilih jalur perdamaian dan membangun pemahaman, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik untuk semua orang. Terima kasih. Pemaparan yang disampaikan oleh Ilham. Silakan beri aplaus untuk Ilham. Ilham, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya siapa yang mau memaparkan ke depan, silakan angkat tangan. Berprestasi, berperilaku Islami, sumbangsi
kita sudah menuntaskan pembelajaran kita di layanan klasikal di bidang dan konseli. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Marifah, saya ucapkan terima kasih pada Bu Budi, saya ucapkan terima kasih pada Bu Fasi yang sudah membantu proses klasikal ini bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga usaha kita hari ini dirahmati oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, mari kita tutup dengan doa dengan ucapan alhamdulillah.